guys, welcome back to Geliat Necis Bisa Podcast. Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Hari ini kedatangan tamu perwakilan dari seorang siswa kelas 9 berapa? 99. Kelas 99, Diaul Kamila Mariatna. Oke, kita sapa dulu. Halo Diaul. Sekarang Diaul di sini gak sendiri ya, sudah ditemani dengan Bunda tercinta Ibu Sofidiana SPD. Halo Ibu, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Ibu udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Necis Bisa ini di tengah kesibukan Ibu mungkin atau di weekend waktunya untuk keluarga, tapi masih menyempatkan hadir di podcast kami. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, diundangnya Ibu untuk hadir di podcast ini. Kita akan sedikit membahas ya Bu. Bulan kemarin itu di SMP Negeri 1 Cilimus sudah launching gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu programnya pemerintah ya Bu ya gitu. Yang ditunjang juga dengan buku agenda harian yang dimiliki oleh setiap siswanya gitu. Nah, ingin sedikit mereview atau apa ya? Bagaimana sih progresnya gitu ketika di rumah? Apakah Putri Ibu sudah melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Seperti itu mungkin ada. Sudah dilaksanakan atau belum gitu Bu? Alhamdulillah untuk dia sendiri dia udah mandiri ya. Udah mandiri. Udah mandiri, udah 7 kebiasaannya udah diterapkan dari kelas dari SD mungkin ya. Cuma sekarang lebih intens lagi karena udah ada program yang dia inikan oleh pemerintah mungkin ya. Lebih intens lagi gitu ya. Gitu. Lebih rajin lagi. Lebih rajin Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Itu berdasarkan yang Ibu lihat ya Bu ya. Yeah. Nah, kalau dari Daul sendiri yang Diaul rasakan, yang Diaul mengalaminya gitu, apakah merasa kesulitan ataukah terbebani dengan adanya buku agenda harian ini? Nggak terbebani, justru lebih kayak teratur lagi jadwal-jadwalnya, lebih terlaksanakan lagi, kayak bangun tidurnya lebih cepat, lebih terprogram lagi. Ya, lebih terprogram ya gitu. Atau dari 7 gerakan ini mana yang kira-kira masih kerasa oh ini berat nih atau masih sulit untuk dilaksanakan secara konsisten gitu? Yang masih merasa berat tuh untuk tidur cepat. Tidur cepat. Nah, Iya. kenapa tuh dari Daul sendiri tidur cepat itu merasa berat nih? Karena susah tidur. Susah tidur gitu. Apakah betul Bu susah tidur Bu putrinya? Iya betul, dari SD juga susah tidur. Jadi paling ini jam 10, jam 11 baru tidur gitu biasa. Iya, udah kebiasaan. Tapi bangun paginya cepet gitu. Bangun paginya cepet, tidak ngaruh ya Bu ya, Tidak berarti pengaruh, walaupun tidurnya telat gitu, tapi bangunnya tetap bangun pagi gitu. Oke, alhamdulillah berarti tidak merasa terbebani ya Bu ya. Iya. Barang dukungan Ibu nih terhadap adanya kegiatan agenda 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Cilimus khususnya, Ibu setuju atau bagaimana? Saya setuju sekali dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini karena ini akan memacu anak-anak kami, terutama anak saya, untuk lebih bisa memanage waktu, kemudian lebih intens lagi dalam pendidikannya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan dari bangun tidur, kemudian berolahraga, apalagi Dek? Makan sehat. Makanan sehat, bergizi, jadi bisa mengatur makanan apa yang harus dimakan. Dan tidak makanan-makanan yang tidak dibolehkan untuk perkembangan pertumbuhannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terutama bermasyarakat, ini agak tertutup dengan masyarakat ya, karena pulang sekolah tidur, latihan gitu. Biasanya agak kurang bermasyarakat gitu, lebih baik lagi lebih gitu. baik lagi ya Bu, karena memang sudah ada jadwalnya sendiri ya Bu, banyak kegiatan di luar KBM sekolah ya Bu ya. Apa aja Diaul kesibukannya selain ke sekolah? Latihan apa aja tuh? Latihan atletik. Itu atletik berarti masih termasuk ya kegiatan berolahraga, betul. Soalnya dari beberapa siswa masih ada yang kesulitan berolahraganya apa ya mereka gitu kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah seperti itu.
manfaatnya sendiri yang Ibu rasakan setelah putri Ibu melaksanakan sudah teratur, Iya, disiplin ya Bu ya. lebih mandiri lagi, lebih berani gitu ya, ininya public speaking lebih berani gitu. Kemudian bermasyarakat udah lumayan baik gitu ya, terlihat ya. terlihat gitu. Gitu. Atau barangkali Daul punya menerima kritik-kritik dari teman atau keluhan dari teman-teman tentang agenda harian untuk mengisi tujuh gerakan kebiasaan hebat ini. Ada nggak kayak, aduh aku ini gitu, barangkali teman-teman mengeluh gitu. Keluhannya palingan kayak males buat mencentanginnya, terus kadang kan malas-malasan. Iya gitu ya. Tapi itu dari teman-teman untuk Daul sendiri sudah tidak ada kendala ya. Oke, terima kasih Ibu. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk SMP Negeri 1 Cilimus, Ibu. Semoga SMP 1 Cilimus ini semakin baik, semakin kedepannya pelayanannya juga semakin baik. Semoga menjadi pionir di Kabupaten Kuningan dan di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih SMP 1 Cilimus. Dua anak saya alumni, anak saya yang pertama juga alumni dari sini. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih juga sudah mempercayakan putri Ibu untuk bersekolah di sekolah kami ya, Bu ya. Gitu. Oke, semoga kegiatan Ibu lancar selalu, sukses, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup, mungkin closing statement-nya Bu tentang ini gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, program pemerintah ini. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sangat baik dilaksanakan untuk anak-anak kita sebagai motivasi, kemudian sebagai kebiasaan agar mereka lebih lebih intens lagi, lebih disiplin lagi untuk menata masa depan yang lebih baik. Betul. Oke, terima kasih ya Bu ya. Semoga dengan adanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa memunculkan karakter yang unggul, yang berprestasi dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Cilimus, khususnya umumnya untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia gitu. Boleh Ibu minta tolong untuk bilang subscribe, comment, like, and share. Geliat Necis Bisa Podcast, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Masih di tema yang sama hari ini. Kesempatan kali ini sudah bertemu dengan perwakilan orang tua siswa yang kedua, yaitu bersama dengan Ibu Nova Risniawati dan putranya bernama Zian Al-Fatih Keici Prabowo Putra. Halo, selamat pagi Ibu. Halo Bu, pagi. Zian sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, makasih banyak loh Ibu di tengah kesibukannya udah menyempatkan hadir di Geliat Necis Bisa Podcast ini. Semoga senang ya Bu. Gimana kira-kira duduk di sini perasaannya Bu? Nervous ya? Nervous lumayan. Ya, Bu? Deg-degan juga. Oke, lumayan deg-degan juga. Ini salah satu ruang podcast yang fasilitas untuk siswa ya Bu ya, gitu. Jadi kurang lebihnya ini bisa nanti juga Jian jadi apa Jian? Jian jadi itu jurnalis, tim jurnalis. Tim jurnalisnya sebagai apa katanya? Jian sebagai tim editornya. Tim editornya, wih keren. Jadi ya, video ini outputnya nanti Jian yang editnya ya. Oke, hari ini di kesempatan podcast kali ini temanya tentang membahas gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kurang lebih 1 bulan ke belakang baru launching di SMP Negeri 1 Cilimus ya Bu ya. Iya. Anak-anak juga diberikan buku agenda harian untuk untuk mendisiplinkan sih sebagai fasilitas aja, karena kalau tidak difasilitasi mungkin kadang lupa. Kalau ternyata faktanya sekarang juga masih ada yang tidak dibawa bukunya, ada yang tidak diisi padahal mereka melaksanakannya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya Bu, apakah ada kesulitan yang Ibu lihat saat putra Ibu melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Kalau sejauh ini karena emang sudah terbiasa dari sebelum-sebelumnya kan bangun pagi sudah terbiasa.
olahraga terbiasa, sarapan, makanan juga kan emang dari mulai SD tuh dia tuh udah selalu membawa bekal ke sekolah. Iya. Jadi udah tertata lah makan Iya, apa segala macam. Jadi betul. nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman yang masih sulit itu dari bermasyarakatnya Dari karena masyarakatnya agak susah. Iya. Malu kalau ini nih malu mah kalau diajakin ke sini nggak malu gitu. gitu, Iya. iya. Jadi itu yang mau agak susah buat dirubah. Cuman kalau di sekolah katanya kan aktif, makanya Iya. suka kalau di rumah kok malu, orang di sekolah juga bisa gitu. Jadi Iya. padahal nggak ada bedanya kan ya. Cuman masih Mungkin penyesuaian juga Bu Iya, lingkungan, teman-teman masih adaptasi, seangkatannya ya. gitu juga. Ada enggak yang seangkatan yang seumuran gitu di rumah? Enggak ada Teman-temannya? sih, Bu. Enggak ada. Iya. jauh. ya, Bu. Jauh. Jauh-jauh mungkin itu juga jadi salah satu kendala gitu kali ya Bu. Masih kesulitan kalau bermasyarakat di lingkungan rumah seperti itu. Kalau dari Jiannya sendiri, apa ada kesulitan melaksanakan ini atau ada rasa keterpaksaan gitu? Dari Jian sendiri sih Bu, ya tadi kayak bermasyarakat gitu. Jian masih suka malu-malu gitu buat nyapa orang di sekitar rumah tuh Bu. Oh, nyapa. Iya. Nggak mesti nyapa, sehat juga senyum Iya. juga udah nyapa Iya. Cis, ya. Iya. Tapi di Jiannya tuh masih suka malu-malu gitu Bu. Tapi yang Jian rasakan sendiri dengan adanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini apa? Dari Perasaannya. Jian sendiri rasanya seneng ya Bu gitu, Seneng. bisa terkontrol lebih lagi gitu, mengikuti Lebih disiplin, lebih disiplin gitu. Iya. Dari pernyataan Ibu sih semuanya udah bagus ya. Iya. Nggak ada yang perubahan yang harus benar-benar signifikan karena memang sudah tertata Iya. dari SD juga Iya. udah menerapkan ya Bu ya. Iya. Hanya menguatkan saja sih sebenarnya Iya. gerakan ini tuh memang pada dasarnya sudah dijalankan gitu oleh semua pihak gitu ya Bu ya. Cuman hanya lebih untuk disiplin lagi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk jajan-jajan di luar tuh gimana tuh? Masih Kalau sejauh ini sih nggak pernah jajan di luar sih ya kalau Jian. Iya. Emang karena dari SD-nya, dari kecilnya tuh emang paling ke sekolah bawa uang kadang nggak pernah jajan. Emang dari SD-nya tuh udah bawa uang tabung, bawa uang bawa tabung tabung. gitu. Jadi nggak pernah jajan sampai sekarang juga. Makanya kalau ke sekolah tuh wajib sarapan, walaupun Iya. nantinya emang sakit perut gitu. Tapi kan Iya. emang kalau sewaktu-waktu mau aja gitu ya. iya. Apa ada kecolongan gitu Bu, misalnya tidak melaksanakan dari 7 kebiasaan ini gitu selama sebulan ini? Kan ada bangun pagi, terus tidur cepet gitu. Kalau tidur cepet gimana? Kalau tidur cepat tergantung. Tergantung. Soalnya kalau main gadget dibatasin sampai jam 9 malam. Jadi jam 9 malam udah nggak boleh ada aktivitas pegang handphone. Karena kebetulan kalau pegang handphone juga dari maghrib sampai jam 9 doang. Karena kan kalau dari pulang sekolah, kalau nggak tidur dia latihan. Jadi nggak ada waktu untuk main handphone. Jadi jam 9 udah harus taruh handphone, mau ngantuk atau nggak ngantuk, dia harus udah tiduran, handphone udah disimpan. Kadang handphone ditaruh di kamar saya gitu. Dia mah nggak pernah ini handphone. Masya Allah, gimana tuh? Kira-kira Jian sendiri merasa keberatan nggak tuh dengan peraturan yang Mama terapkan? Bunda atau Mama manggilnya? Mama. Mama, iya. Jam 9 udah nggak boleh megang handphone nih gitu. Sedangkan teman-teman yang lain masih boleh. Aduh, kenapa sih aku nggak boleh gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu tuh? Iya jujur. Kalau perasaan gitu ya Kadang pengen gitu Bu, pengen megang HP secara bebas gitu. Tapi kan ini peraturan dari mamanya sendiri buat Iya. kebaikan Jian juga. Betul. Mamanya marah. Iya gitu Bu. Iya, gitu. Ya, terus jam segitu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu Bu. Jadinya daripada main HP gitu mendingan tidur. Suka menghilangkan gitu. ngantuk kan Bu kalau main Betul. handphone tuh. Kadang udah ngantuk tapi karena sinar HP mungkin jadi kan nggak tidur. Nggak ganggu, Iya, gitu. Kan dia kan harus bangun pagi juga. Jadi kalau misalkan tidur agak malam terus susah bangun pagi. Gitu. Bangun paginya ada pernah telat nggak nih? Sejauh ini mah belum sih Bu. Belum. Palingan Jangan sampai. Ya, palingan tuh Jangan telat-telat sampai. jam 5:30 gitu Bu. Kalau hari Minggu Kalau hari Minggu ya Kalau setengah hari 6 Minggu, ya. setengah 6. karena kan itu Bu capek gitu, habis Iya, pengen sekali-kali Bermalas-malasan. ya sekali-kali bermalas-malasan. Ya nggak apa-apa ya untuk banyak rebahan gitu kan ya. Iya, Bu. Salah satu menghargai hari libur adalah gitu banyak rebahan kok nggak apa-apa. Yang penting tetap bangun pagi, sholat subuh dulu, habis itu baru rebahan lagi. Paling gitu kan. Iya. Sholat subuh nggak akan ketinggal kan Zian kan. Alhamdulillah nggak pernah. Walaupun sakit tapi tetap
suka mau nyempetin sholat subuh dulu walaupun nantinya tiduran lagi. Iya gitu. Berarti Ibu dengan adanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini mendukung sepenuhnya gitu ya Iya. Bu ya. Jadi memperkuat karakter juga kan. Iya. Terus dari kayak berolahraga, makan sehat. Jadi itu kan Iya. kayak investasi jangka panjang ya Betul. untuk nanti ke depannya. Nggak cuman sekarang aja gitu Iya, kan. betul. Investasi Iya. untuk ke depannya. Iya. Betul, syukur alhamdulillah semoga ini bisa mewakili seluruh wali murid atau orang tua siswa yang ada di luar sana, khususnya wali murid orang tua siswa atau orang tua siswa SMP Negeri 1 Cilimus dan umumnya seluruh orang tua siswa di Indonesia yang bisa mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini gitu ya Bu ya. Respon sendiri Ibu pas dengar ada launching gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini gimana Bu? Ya, jujur sih kalau dari saya pribadi, alhamdulillah ya. Jadi gimana ya, malah lebih senang soalnya dulu tuh orang-orang tuh melihat kan kalau sekarang kan ada makan sehat, makan ini ya. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Soalnya aku menerapkan ke anakku udah dari dulu gitu. Iya. Sekarang jadi kayak benar-benar disupport lagi gitu. Iya. Nggak, berarti yang dulu menganggap bekal itu nggak penting, mendingan jajan di sekolah itu ternyata sekarang lebih baik makan ya daripada Iya, harus jajan. betul. Apalagi jajanan sekarang kan terlalu banyak rupa-rupa ya. Rupa-rupa iya Iya. Bu, rupa-rupa macam-macam. Iya. Warna-warni juga itu Bu, warna-warni Dan berbagai banyak rasa ya. Iya, berbagai macam rasa, iya begitu. Atuh, masukan sendiri mungkin Bu di SMP Negeri 1 Cilimus. Kalau Najis mah udah dari dulunya sudah terkenal. Ya makanya Amin. Najis pasti selalu bisa. Iya, pasti Iya. selalu bisa. Dan Oke. udah sejauh ini sih udah maju ya. Jadi pasti akan lebih maju lagi. Amin. Closing statement Bu kalau gitu. Closing statementnya tetap pertahankan. Amin. Semoga menjadi Najis yang lebih-lebih bisa lagi. Amin. Lebih-lebih maju lagi. Dan program 7 kebiasaan anak hebat ini terus jangka panjang. Jangka Tidak panjang. hanya karena sekarang lagi awal-awal ya. Iya, Mungkin betul. jadi terus konsisten lah gitu. Amin. Semoga nggak cuman ramai-ramai di Di awal. launching aja ya Bu Iya. ya, tapi bisa konsistensi seterusnya sampai memang Jadi habit sih lah iya ya. betul bisa jadi habit karena ya tujuannya untuk anak kita juga sama-sama Iya. untuk membangun karakter yang disiplin, berprestasi ya Bu ya. Sehat. Untuk, sehat. Generasi emas kan tetap harus sehat. Kunci Iya. utamanya ya Bu ya, Iya, betul. Nggak sehat semua terbengkalai. Iya, gak sehat semuanya terbengkalai. Oke, terima kasih Ibu udah menyempatkan hadir di podcast Geliat Nicis Bisa ini. Iya, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu, segala urusannya dilancarkan Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tuh, boleh Ibu minta supportnya, subscribe, like, comment, and share. Boleh. Boleh. Geliat Nicis Bisa podcast, jangan lupa. Jangan lupa untuk like and comment. Share dan subscribe. Oke, dadah. Terima kasih.